Jika ada seseorang yang mempunyai ayah yang wafat dalam keadaan berakidah wahdatul wujud, apakah si anak wajib mensolati ayahnya? Ya. Jadi memang ketika kita menghukumi seseorang, ya, itu tidak langsung dikafirkan, ada ketentuannya. Barangkali ada syubhat-syubhatnya. Maka ini bedanya kita harus sunnah dengan ya mungkin kelompok Islam yang yang suka katanya mengkafirkan. Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Ahlussunnah wal Jamaah memang menyatakan perbuatan yang kufur, tapi orang tersebut belum otomatis langsung dikatakan kufur, ya, karena bisa jadi ada syubhatnya, ya, ada syubhatnya. Maka tentunya, ya, ketika kita mendapatkan, ya, ada seseorang mendapat orang tuanya akidahnya menyimpang, ya, termasuk ini memang akidah wahdatul wujud itu yang mengatakan Allah itu bersatu dengan makhluknya, ya, keyakinan yang kufur, ya, keyakinan yang kufur. Nah, tapi statusnya apakah di dunia itu dihukumi, ya, langsung kufur, maka itu harus ditegakkan hujjah. Maka karena kalau kita mengatakan dia kafir, maka itu berat. Maka antum tidak boleh mewarisi hartanya karena kafir, dan dia tidak boleh dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Itu konsekuensinya. Dan yang kafir itu para ulama, bukan kita. Jadi orang yang ahli. Maka hati-hati, jangan sampai kita harus membedakan perbuatan yang kufur dengan status orangnya di dunia. Adapun di akhirat kita serahkan kepada Allah. Tapi di dunia, ya, selama dia mengaku muslim, ya, dan belum ditegakkan hujjah, wallahu ta'ala alam, ya, tetap bagaimana diperlakukan sebagai kaum muslimin, ya, sampai ditegakkan hujjah. Ya, karena bisa ada syubhatnya, ya, maka wallahu ta'ala kita lebih hati-hati, ya. Adapun bagi Allah, ya, maka itu hukum di akhirat. Jadi terkadang di dunia tetap dihukumi sebagaimana orang-orang munafik di masa Nabi, ya, mereka dihukumi sebagaimana orang muslim, ya, mereka ditubuhkan di perkumpulan kaum muslimin, ya, mereka dijaga harta mereka. Adapun urusan mereka dengan Allah di akhirat, ya, itu maka itu semuanya hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, wallahu ta'ala. Kecuali yang sudah jelas, ya, ukurannya. Bagaimanakah adab yang seharusnya thalibul ilmi yang seharusnya apabila menyikapi pemahaman yang tidak sepahamnya? Karena layak thalibul ilmi sekarang ini yang sudah mengetahui hukum sunnah malah menabuh genderang perang ilmu dengan mengajak berdebat ilmu dalam menghukumi sesuatu, dan kadang pula menjelekkan ustaz yang tidak paham dengannya. Ya. Kalau seorang thalibul ilmi, ya, tentunya dia tidak boleh taklid, ya, dia tidak menyalahkan hanya karena dia sepaham. Maka semua, ya, ketika adanya perbedaan pendapat, semuanya harus dikembalikan kepada dalil, ya. Tidak dengan seketika, oh dia nggak sependapat dengan saya, langsung dia dikatakan sesatkah, menyimpangkah. Kalau ada terjadi perbedaan pendapat, kembalikan kepada dalil, dan ini merupakan tuntunan dalam syariat kita. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih dalam suatu masalah, ya, farudduhu ila Allahi war Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Selama masih sepakat Al-Quran dan Sunnah rujukannya, ayo kita kembali ke dalil, kembali kepada penjelasan para ulama. Kalau ulama rujukannya sama semuanya, kembalikan kepada
penjelasan para ulama mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Ya, jangan kita menyalahkan ya pemahaman ustaz ini hanya karena katanya, ya. Maka hendaknya apalagi seorang thalibul ilmi harus ya sesuai dengan dalil, ya, dan juga penjelasan para ulama. Ya, apalagi sampai menjelek-jelekkan, ya, sampai menjelek-jelekkan atau menyebutkan saat ini pemahamannya seperti ini, menyimpang tanpa tabayun, tanpa tasabut, tanpa di cross check terlebih dahulu, ya. Nah, maka harus lebih berhati-hati, jangan sampai malah kita menjadi provokasi, ya, tanpa didasarkan dengan ilmu, ya. Kalau memang itu benar menyimpang dan kita tahu ilmunya, ya wajib kita ingatkan. Kita ingatkan umat. Tapi kalau jelas ya akidahnya, maka jangan dekat. Apalagi kita bukan semanhaj, ya, bukan juga rujukan Al-Quran sunnahnya, rujukan para ulamanya, rujukan kitab-kitabnya sudah berbeda, ya tentu ya harus diwaspadai. Tapi kalau selama kita sepakat ya Al-Quran dan sunnah, ya, para salafus saleh ada berselisih pendapat, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah dan penjelasan para ulama-ulama. Nah, ini tentang syubhat juga ini. Kan ini, apakah niat yang mengharapkan surga, apakah ikhlas namanya? Nah, sebagian, ya, kalau kita beribadah mengharapkan, ini poin terakhir, ya. Kalau kita sebagian tersebar di masyarakat, kita kalau beribadah namanya ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa. Yang penting ibadah untuk Allah. Kalau kamu beribadah masih mengharapkan surga, berarti kamu gak ikhlas. Ini gak benar. Kalau kita mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, dunia, ya itu namanya gak ikhlas. Tapi kalau kita mengharapkan janji dari Allah, memang itu sudah janji Allah. Orang yang taat kepada Allah, orang yang ikhlas, Allah masuk ke surga. Maka itu ya bentuk keikhlasan kita. Rasulullah dan para sahabatnya yang minta surga, kata Nabi, wa idza sa'altumullah fasaluhul firdaus al-a'la. Kalau kamu minta surga firdaus yang paling tinggi. Bainahu awsatul jannah wa al-jannah. Karena surga firdaus surga yang paling tengah dan yang paling tinggi. Wa fawqa 'arsyur rahman, di atasnya ada 'arsy Allah. Wa minha tufajjaru anharul jannah. Dari surga firdaus mengalir sungai-sungai surga. Rasulullah saja memerintahkan kita untuk minta surga. Kok ada orang dengan akal pikirannya hanya karena perasaannya kalau kita ikhlas itu ya gak boleh mengharap apa-apa? Ini salah, pemahaman yang salah, bertentangan dengan perintah dari Nabi SAW. Kita yang diperintahkan oleh Nabi, kalau minta surga firdaus, jangan takut-takut, surga yang paling tinggi. Ini agar kita kalau minta itu jangan gak apa-apalah surga yang paling bawah, bisa-bisa gak dapat. Kita surga yang paling tinggi, ya. Dengan cinta kita kepada para sahabat, cinta kita kepada Rasulullah, semoga kita dikumpulkan dengan mereka. Karena Nabi mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Makanya sahabat-sahabat yang lainnya, ya, walaupun kita tidak seperti sahabat, kita tidak sebagaimana para tabi'in, semoga dengan cinta kita kepada Rasulullah dan para sahabat, kita dikumpulkan bersama mereka. Jadi, ya, kalau kita beramal minta surga, itu yang diperintahkan. Ya, apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah sendiri yang mengiming-imingi kita surga. Ya, jadi kalau beramal untuk mengharapkan surga katanya ikhlas, ini enggak benar. Jika menikah seorang istri, ya, seorang wanita lah, ya kan. Kalau sudah nikah jadi istri, gitu ya. Ya, jika menikah seorang wanita yang memiliki harta yang banyak, tatkala istri tersebut meninggal dunia, apakah sebagai suami mendapatkan bagian dari harta istri tersebut? Ya jelas lah, dapat. Tapi ikhlaskan niat antum nikahin dia karena hartanya atau ingin membimbing dia untuk kepada surga. Ini ikhlaskan, ini berat memang ini. Apalagi tawarannya istrinya kaya raya, nah, maka ikhlaskan niat. Karena apa?
Kalau niatnya hartanya, kalau dia sudah tiba-tiba jatuh miskin, ya udah gak cinta lagi. Tapi kalau cintanya adalah karena Allah, agamanya, apa kata Nabi? Taribat siada, kamu akan beruntung. Kalau kita memilih wanita karena agamanya, beruntung kita. Ya. Kalau antum cari kekayaannya, tapi karena kekayaannya dia sombong kepada antum, antum direndahkan, antum dihinakan. Abang ini kesini nggak bawa apa-apa, cuma bawa baju celana saja, ya kan? Nggak bawa apa-apa, direndahkan. Karena dia nggak punya agama, punya banyak harta. Ya mungkin antum bisa naik mobil, antum bisa naik pesawat, tapi antum direndahkan, dihinakan. Ya, antum abang kesini nggak bawa apa-apa. Udah abang pulang aja nanti saya kasih ongkos apa untuk naik bus, naik angkot. Ya kan? Karena dia nggak punya ilmu, dia nggak dia ngomong sama antum dia nggak patuh, dia punya banyak uang, dia punya banyak harta, makanya pilih agamanya. Maka kata Nabi, zaribat siada, maka ya tanganmu akan apa namanya tenang. Maksudnya apa? Kamu akan beruntung kalau pilih agamanya. Demikian Allah Taala yang sana selawat dan yang benar datang dari Allah dan keliru datang dari anak pribadi dan anak mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mohon maaf tidak semuanya bisa terjawab. Semoga pada kesempatan berikutnya kita akan bertemu kembali. Bismillah ta'ala. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.